Ya, berjumpa lagi dengan saya Ren Halim dari Binus University School of Information System. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membicarakan tentang B2C Digital Business Model, itu dari sisi konteks. Adapun learning goals yang diharapkan dari peserta yang mengikuti course ini adalah peserta dapat mengerti bagaimana membangun B2C Digital Business Model, dan kedua adalah peserta dapat mengerti tentang bisnis model konteks. Ya, bertemu lagi dengan saya Rin Halim dengan kursus dari Digital Business Model. Ya, pada kesempatan ini kita bicara tentang B2C Digital Business Model, yaitu tentang konteks. Nah, buku yang kita gunakan adalah Digital Business Model dari Wirtz, ya, tahun 2019. Kemudian learning goals dari course ini adalah peserta dapat mengerti tentang B2C Digital Business Model dan mengerti tentang bisnis model konteks. Jadi kalau kita bicara tentang digital business model, pada awalnya kita bicara tentang bagaimana perdagangan itu melakukan proses yang disebut dengan inisiasi, negosiasi, settlement dari transaksi, ya, menggunakan internet. Tujuannya adalah untuk melakukan transaksi secara online, ya, dan dapat mensubstitusi perdagangan atau transaksi secara tradisional. Nah, di dalam digital business model ini, kategori yang berkembang terus, ya. Di antaranya ada yang disebut dengan e-attraction, ya, e-bargaining atau e-negotiation, dan e-transaction. Ini tentunya semua menggunakan internet dan sebuah digital business model yang menggantikan proses-proses tradisional. Bahkan sekarang ada yang dikenal dengan e-tailing, yang tujuannya tentunya mengikuti customer, ya, perilaku customer, kebiasaan customer. Sehingga data dari customer memang begitu penting, dan mereka sistem yang menggunakan e-tailing ini memanfaatkan setiap kebiasaan pelanggan atau customer atau user, ya, untuk ditawarkan produk-produk tertentu, ya, baik itu barang, jasa, ya, termasuk film, ya, termasuk pencarian apapun, ya. Nah, kalau kita bicara tentang konteks di dalam bisnis model, ya, kita bicara tentang konteks provider atau penyedia, ya. Nah, fokus dari konteks provider itu adalah melakukan proses klasifikasi dan sistemisasi. Di dalam sektor e-bisnis itu kita bedakan menjadi satu kegiatan yang primary, ya, yang utama di dalam sebuah website, ya, atau sebuah sistem atau platform, di mana tidak bertujuan untuk menawarkan konten, ya. Bedakan antara konteks dengan konten. Nah, di dalam provider dari konteks ini, perusahaan-perusahaan yang ada itu mengkompilasi informasi, ya, berdasarkan kriteria dan tujuan dari pencarian, ya. Karena itu disebut dengan konteks specific manner, ya. Jadi ada yang khusus mencari tentang teknologi misalkan, ya, khusus mencari tentang hobis makanan. Nah, itu ada sekarang banyak sekali. Sekali lagi ini tujuannya adalah meningkatkan, ya, transparansi dari pasar yang terus berkembang saat ini, dan tentunya harus dilayani dengan semakin baik, ya. Berikut adalah sebuah diagram bicara tentang konteks bisnis model. Nah, kalau di sini kita lihat ada search engine, ya, baik itu yang secara general, spesial, maupun metasearch dan desktop search. Di sini kita udah kenal yang namanya google.com, ada bing.com, ya, ada Tenorati, ini khusus untuk teknologi, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang web directory, ya, itu ada yellow.com, mungkin di Indonesia Yellow Pages gitu, buku kuning, ya, yang sekarang sudah kurang populer. Ada yahoo.com, ya, yang merupakan mesin pencari pertama yang cukup terkenal. Kemudian ada sharelook.com. Dan bagian terakhir adalah tentang bookmarking service. Jadi ini biasanya berhubungan dengan sosial media, ya. Contohnya mungkin tidak cukup populer di Indonesia.
Nah, eh, di dalam konteks dari bisnis model itu kita kenal yang disebut dengan Foxonomy. Foxonomy adalah bagaimana pengguna, dalam hal ini disebut dengan Fox ya, pengguna di dalam dunia maya itu melakukan sistemisasi atau taksonomi, pengaturan ya. Jadi yang mengatur adalah penggunanya sendiri gitu loh, sehingga timbul kriteria-kriteria yang disusun oleh sistem. Tujuannya adalah tentunya memudahkan ya pada waktu kita melakukan tagging ya. Jadi tagging itu adalah memanfaatkan kata-kata yang sering muncul, dan kalau kita menggunakan tag itu tulisan kita atau perusahaannya tentunya akan cukup diperhatikan, atau yang dikenal juga dengan bookmarking ya. Kita juga bisa bedakan ya, atau kita bisa memilih ya di antara menggunakan link atau mencari search function dari tagging yang digunakan oleh para pengguna di dalam dunia maya. Nah, value chain ya atau rantai nilai yang ditawarkan oleh content provider, jadi perusahaannya nih ya, content provider itu adalah bicara tentang konteks bisnis model sendiri dan bookmarking ya. Bagaimana melakukan marking, penandaan ya pada sebuah topik atau sebuah kriteria tertentu. Nah, ini kalau kita lihat diagram dari value chain ya, tentunya ada hardware dan software yang harus disediakan. Kemudian ada search engine atau search software di sini yang pasti harus memberikan sebuah hasil yang cukup diandalkan ya, bisa dapat diandalkan. Juga harus didukung dengan data yang cukup banyak dan tujuan yang jelas tentunya ya. Di samping itu, value chain dari konteks bisnis model ini adalah menggunakan iklan ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang gratis ya. Di dunia ini tidak ada yang gratis, termasuk di dalam search engine. Jadi search engine itu keyword yang kita gunakan dipakai juga untuk advertisement ya. Dan juga placement itu penempatan dari baik itu teks, foto, alamat di dalam sebuah website. Nah, tujuannya adalah supaya si user ini dapat mencari sesuatu yang memang hasilnya relevan ya. Juga dari segi perusahaan mesin pencari atau provider itu adalah melakukan integrasi dengan iklan dan juga kemungkinan untuk cross linking ya. Jadi memberikan link-link yang crossing. Jadi mungkin nggak sesuai tapi yang kita butuhkan, tapi itu mungkin memberikan kemungkinan adanya layanan yang lain ya. Dan bagian terakhir adalah menggunakan data mining ya, cross selling dan cost per click, juga memberikan layanan after sales. Nah, di sini kita melihat sebuah diagram tentang superstructure. Jadi kalau ada seorang user melakukan pencarian ya, di sini ada search query, pencarian data, masuk ke web server. Nah, web server ini sebenarnya dilayani oleh 4 bagian ya, ada attack server, kemudian ada index server, dokumen server, dan spell check server. Jadi kalau sampai user itu salah melakukan pencarian kata-kata yang digunakan, ini spell check-nya akan membantu ya. Salah besar huruf kecil, salah spasi ya, kemudian salah ketik, ini akan dibantu. Dan saat bersamaan juga ditawarkan iklan ya. Tentunya apa yang dicari oleh user ini sudah diindeks dan diberikan dokumen yang dibutuhkan. Nah, sampai user dapat mencari dan mendapatkan hasil dari pencarian tersebut. Oke. Ini contoh dari hasil pencarian ya. Pasti teman-teman udah sering cari lah di Google ya. Bagian atas ada iklan ini berbayar. Nah, ini perusahaan mesin pencarian dapat monetasinya dari sini gitu. Termasuk di sini ada bentuk foto ya, dan sebagian juga mengeluarkan hasil berupa misalkan video pada YouTube. Nah, ini hasil yang kita cari ya, hasilnya di sini. Jadi waktu kita mencari, yang ditawarkan bukan cuma hasil pencarian kita, tapi iklan-iklan di sini ya, karena memang tadi yang saya sebutkan tidak ada yang gratis.